di sini ada stasiun TV berita Fox News, mereka ngezoom secara ngezoomnya 2 coffee dengan kaca yang pecah. Bayang nggak? Zoom. Dan di depan itu lagi masa. Terus gue gini. Dari rumah. Itu. Lihatnya dari rumah apa dari situ? Lihatnya dari rumah. Yes. Gelombang demonstrasi yang menuntut keadilan bagi George Floyd, warga Amerika berkulit hitam yang tewas di bawah pengawasan polisi, terjadi di seluruh penjuru Amerika Serikat. Di tengah kota New York yang sedang melakukan riot, ada warga negara Indonesia yang punya restoran persis di tempat di Lower Manhattan dan terkena dampaknya. 2 Coffee hanya berjarak 350 meter dari pusat demonstrasi di Lafayette Park di dekat Gedung Putih. Toko sekitarnya juga jadi sasaran amuk massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Cerita Untung. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya. Sebelum kita mulai ngobrol. Betul. Nah, tadi udah lihat video sebelumnya ini kan? Waduh, ternyata keluarga diaspora Indonesia itu juga mendapatkan cobaan juga dengan adanya looting atau juga mungkin kebetulan imbas dari protes ini gitu, yaitu dengan pengerusakan kafe-kafe atau restoran milik orang Indonesia. Yeah. Di New York ada Bali Kitchen, kemudian di DC ada 2 Coffee. Nah, dan kebetulan pemilik dari 2 Coffee ini juga teman kita, dan kita pengen tanya seperti apa keadaannya, terus apa sih yang dirasakan di sana gitu. Karena otomatis dong kalau misalnya punya usaha baru pula gitu, terus tiba-tiba mengalami perusakan gitu. Gimana rasanya? Benar. Dan ternyata pemiliknya juga seorang public figure Indonesia. Bukan ini sepasang bahkan, itu public figure Indonesia, satu penyiar yang satu presenter. Nah, siapa mereka? Yuk kita kenalan dulu. Oke, alhamdulillah sekarang kita udah ketemu dengan pasangan yang ternyata saya bilang tadi bahwa pemilik kafe tersebut ternyata juga artis Indonesia. Senior banget deh. Bener. Dari zaman dulu beliau ini udah di radio tuh udah kayak castis. Terus kalau misalnya dulu zaman aku siaran tuh masih di Insert waktu itu. Ini yang istrinya nih, ini juga sering banget model-modelnya di Oscar. Jadi kayak udah biasa, tapi dulunya kita sering ketemunya tuh cuma via, maksudnya dengerin radio ataupun juga ngelihat di tayangan doang. Dan akhirnya sempat ketemu di satu kajian musyawarah sama Vivit. Benar. Nah suaminya, nah ini dia nih. Kalau dia sama gue nih katanya gue jaraknya jauh nih, lebih tua. Nah suaminya ini udah duluan siaran sebelum gue, bayangin umurnya. Gitu. Tapi jangan bisa dibayangkan umurnya, cukup dihitung aja. Gitu. Langsung aja kita ketemu dengan Irfan juga Vivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana topeng? Ini penyiar semua nih, hari ini kita mau interview ya. Nih kalau kita pikir ya, mungkin teman-teman belum lama gitu melihat wajah Vivi masih berkeliaran di TV Indonesia, tapi ternyata tinggal di sana udah 15 tahun ya kan? 15 tahun ya? 2005 ya. Seusia pernikahan kita. Kita 2005. Iya, tahun juga. Sama kita juga. Ya lebih dikit lah. Lebih dikit. Dulu kami menikah muda, Ci. Jangan nyindir juga nih. Ini belum 20 gue nikahin. Tetap daerah. Sekarang udah kan? Udah di atas 20 sekarang kan? Nah, beda dikit, beda 2 tahun lah. Kalau gua umur gua berhenti bro di 20. Gue belum dedication. Akhirnya ketekanannya gua. Nah cerita ini dong sebelum kita ngobrol mengenai apa yang terjadi di Amerika. Kenapa bisa mencelat ke DC nih? Jauh banget. Dulu kan penyiar radio favorit nih. Sampai mungkin orangnya pindah-pindah, tetap dicariin sama pendengar. Nah, kenapa terus udah lagi enak-enaknya gitu pindah ke DC? Ya karena dapat kerjaan di Washington DC, di media internasional juga, terus akhirnya berangkat
tahun 2005. Terus waktu itu Vivid masih lagi, ya pokoknya itu, gue akhirnya meninggalkan dunia radio di Indonesia. Jadi dulu kan pertama di Prambors lama kan sama Angga. Terus udah gitu, dulu Prambors Womania. Terus gue sempet juga tuh, kalau nggak salah datang pada saat Ari pertama kali diumumin jadi VJ. Wih. Kamu udah berapa tahun di Prambors diumumin? 9 Gue diundang waktu itu sama Angga, terus buat ngasih announcement-nya. Lupa kan lo? Ya lupa, karena gue di balik panggung sih. Terus dari situ udah sempet siaran, diterima kerjaan di sini, di Amerika. Akhirnya pindahlah ke Washington DC. Nah, Vivid waktu itu masih lagi bawain acara juga sebenarnya sih. Bawain acara apa sih, keliling kota gitu ya? Keliling Asia. Ke Beijing, apa segala macam. Dan gue inget banget, gue ditinggal sama dia sebulan dengan bayi dan harus packing. Bayangin, Bo. Jadi waktu itu, dia itu berangkat duluan di bulan Mei, karena alasannya memang harus nyiapin rumah, harus beli car seat, segala macem, beli crib. Waktu itu anak kita yang pertama usianya baru 9 bulan. 9 bulan gitu. Sementara di saat yang bersamaan, gue harus nyelesain kontrak, lagi syuting keliling Asia, dan inget banget waktu itu, pas gue lagi di Beijing, ditelepon, Ibu, ini kami nanti akan datang kru sekitar 2 atau 3 hari dari sekarang untuk mengangkut sebuah barang. Ibu udah selesai packingnya, bang! Ya kita mendadak banget memang, berangkat mendadak. Karena gue dapet kerjaan di DC, dan itu langsung harus kayak berangkat, 2 bulan udah harus langsung berangkat. Sementara waktu itu harus jual mobil, harus segala macem deh gitu kan. Udah nyampe di DC, landing, dan gue merasa bentar lagi gue akan lega nih, udah gue kasih anaknya ke bapaknya, nih ayah, anaknya jerit nangis, disangkain stranger, disangkain orang lain kali ya, balik lagi tuh anak ke gue. Lupa, ditinggal 1 bulan lebih nggak ketemu kan, bayi soalnya kan. Lihat gue, nangis. Mungkin dia udah punya ekspektasi bapaknya mau gimana gitu, pas lihat, kok nggak seperti yang di pikiran saya. Asli. Berarti kan ngantor ya awalnya ya. Ini apa bisnis pertama, apa sebelumnya pernah juga bisnis lain? Ini bisnis kedua sebenarnya. Bisnis pertama kita itu adalah kita jualan donat kentang, Bo. Podons, potato donuts namanya, ke orang Amerika. Donat kentang kayak gitu. Di gerobak. Jadi dulu tuh di gerobak. Jadi karena kita kan cuman memang ya berempat doang gitu ya. Semua melakukan sendiri gitu. Terus gitu kadang kalau lagi itu, ayo udahlah, bikin aja lah. Jadi belajar juga, orang di Jakarta mana pernah masuk dapur kan. Masuk dapur cuma makan, ngabisin makanan doang biasanya kan. Pas di sini semua berubah. Vivid juga waktu di Jakarta juga mana bisa. Paling masak air sama mie instan kan ya. Makan doang. Pindah sini mau nggak mau kan jadi kita jadi apa ya, dipacu gitu untuk lebih bisa melakukan segala hal sendiri kan. Singkat kata lagi, akhirnya kita jadi jualan tuh waktu itu setiap summer, hari Sabtu dan hari Minggu weekend di downtown Bethesda. Nah dari situ kita belajar sebenarnya gimana mengelola usaha yang kecil di Amerika gitu, dari mulai perizinan, dari mulai faktor perizinan, bikin PT dulu. Bikin PT dulu. Nggak boleh main jualan aja gitu ya? Nggak boleh. Nanti bisa gue ceritain apa. Jual IG gitu, jual IG gitu nggak boleh. Online sis gitu. Nggak bisa. Jualan gerobak aja di pinggir jalan. Waduh, donat itu kita harus punya asuransi, harus punya yang mengcover kalau sampai ada apa-apa, sampai ada yang nuntut kita apa-apa, punya asuransi. Permit, license, certification, semuanya, dan gerobak kita 2 kali harus lolos inspeksi baru gerobak itu bisa ke jalanan. Jadi bukan sesimpel bikin gerobak, bikin kopi, sate, nggak bisa. Itu harus diinspeksi gerobak kita. Nah, dari bermodalkan jualan gerobak itu, akhirnya beberapa tahun berjalan, walaupun akhirnya itu udah nggak donat itu akhirnya kita hentikan karena saat itu udah nggak kepegang, udah capek. Berlanjut beberapa tahun kemudian si warung kopi deh sekarang. Iya, kita mikir kayaknya let's do something gitu yang apa namanya, memang kita di luar dari kerja rutinitas gitu kan. Terus habis itu gue sama Irfan tuh benar-benar ada niat pengen banget kita ngebawa nama Indonesia, produk Indonesia atau apapun itu, dan bisa memperkenalkan kepada warga dunia. Kenapa kita bilang dunia? Karena Washington DC is a melting pot. Itu lo bisa menemukan warga negara dari manapun. Ada turis, terus ada puluhan dubes di sini ya, kedubes di sini ya. Iya, semua kan di sini kan. Semuanya di sini kan pusatnya gitu. Jadi, ini waktu yang tepat nih dan waktu yang tepat, tempat yang tepat untuk membuka sebuah usaha yang bisa membawa nama Indonesia ke dunia gitu. Makin kesini kan specialty coffee itu makin naik kan. Gitu.
Nah dari situ terus kebetulan ketemu sama Omar Maldi ini. Udah nyambung plak. Tadinya kita masih bingung namanya apa ya, orang Amerika bisa nggak ya nyebut Dua Coffee? Ya bisa lah, apa kabar Dua Lipa? Kan gampang tuh, Dua Lipa. Berarti setelah Dua Lipa dong. Itu Dua Kopi kapan sih mulai awalnya? Baru buka bulan September 2019. Terus kita baru 6 months anniversary itu di bulan Maret. Nah setelah kita melalui udah 6 bulan pertama, si Vina datang ya, virus corona. Oh, iya. Terus Si Vina. Protes loh Vina namanya Vina loh nanti. Rona aja Rona. Rona. Terus ada juga yang namanya Oh iya ada juga ya. Kor. Terus abis itu kita tutup, terus selama 2,5 bulan buka hari pertama, malamnya kaca dipecahin dah tuh. Iya. Posisi di mana sih tempatnya Dua Coffee? 1,5 blok dari White House. Dua blok lah. 400 meter ya. White House itu di 16th Street, kita di 15th Street gitu. Jadi, itu yang tempat yang biasa kalau orang ke White House tuh ngeliat White House dari jauh tuh mana itu? Kan suka ngeliat tuh di pagernya itu tuh. Tinggal jalan aja. Tinggal jalan sedikit lah gitu ya, lewatin satu blok. Nah nanti udah menuju ke bloknya Dua Coffee. Ada kayak taman-taman gitu kan yang di... Nah, iya. Kita itu taman White House, terus kita taman berikutnya, dan itu seberangnya kita. Makanya lagi pada saat rusuh depan White House, kena imbas lah kita gitu, karena posisinya... Tapi itu kan baru sekarang doang. Nanti kan pasti ada hikmahnya juga tuh. Cobaannya langsung dua tuh. Iya benar. Si Bu Vivit, Bu Coffee sama... Fit. Gak apa-apa ya. George Floyd ini. Nah, Fit. Wah, Amerika itu kan emang negara demokrasi banget gitu, di mana semua orang tuh bebas berpendapat. Cuma masalahnya ketika kita lihat itu, kok malah berujung dengan pemberontakan ya sepertinya gitu. Terbukti banyak juga terjadi penjarahan, terus juga termasuk tokoh kalian Dua Coffee juga salah satu yang dipukulin gitu kacanya ya. Nah, itu kok malah jadi ujungnya malah ada seperti itu sih? Ya, jadi pas di awal pertama protes itu, jadi gini, pertama beberapa hal sih, ada beberapa hal. Pertama emang seperti kita pasti sudah tahu kalau namanya ada kerumunan massa, rame, protes demo, udah pasti nomor satu ada pihak-pihak yang juga memanfaatkan kondisi. Itu udah pasti gitu. Ini juga pastinya terjadi juga di sini. Yang kedua, ini pada saat kondisi lagi memanas, dengan adanya beberapa orang-orang yang juga memanfaatkan keadaan dan memanas-manaskan, ini pasti otomatis dengan orang yang kondisi sudah marah berpuluh-puluh tahun pun akhirnya jadi cepat terbawa juga emosinya gitu. Dan ini yang terjadi akhirnya pada saat di hari Sabtu malam. Kalau di Washington DC itu adalah, sebenarnya sih kejadiannya kan di akhir Mei kan, tapi di Washington DC itu protes pertama itu tuh yang terjadi pecah tuh di hari Sabtu itu kan, gitu, di hari Sabtu malam. Karena itu benar-benar pertama itu tadi ada oknum pastinya, gitu. Dan kemudian yang kedua, orang lagi emosi jadi terpancing juga, jadi terbawalah dengan massa yang besar segitu besarnya, dan otomatis juga polisi bersikap agresif saat itu, jadi lebih bukannya mendinginkan tapi malah lebih memanaskan lagi, sehingga terjadilah kerusuhan dan penghancuran dan lain-lain itu, termasuk juga penjarahan gitu. Nah tapi kemudian makanya langsung beberapa pihak seperti dari Black Lives Matter-nya itu langsung ngomong juga bahwa adanya Floyd juga ngomong. Iya, dan adanya George Floyd pun juga langsung ngomong bahwa kita protes, kita marah gitu, tapi jangan merusak komunitas kita sendiri gitu. Jadi dari Black Lives Matter dan dari George Floyd pun juga setelah itu memberikan himbauan seperti itu. Walaupun di beberapa tempat saat itu masih terjadi juga, termasuk di Washington DC di hari kedua itu sempat terjadi juga lagi, ada pembakaran mobil-mobil sehingga dikenakan malam gitu saat itu. Jalanan utama di depan White House, 16th Street utamanya itu dicat Black Lives Matter, ya. Terus nama jalannya juga diganti Black Lives Boulevard. Black Lives Matter Plaza. Ya. Di foto di atas gedung tinggi itu bukan? Ya, itu. Kemarin baru resmi. Oh. Seberapa besar sih kerusakan toko kalian? Oke, ini Vivit bisa cerita. Silakan. Kerusakan toko. Dari awal, tahu kejadian awal tahunnya nggak? Ini seru banget nih.
Cerita dikit. Jadi kita itu tuh kan emang itu adalah hari pertama kita buka dan setelah 2,5 bulan dan kita tuh persiapannya pasti banyak lah karena di malam sebelumnya itu kita tidur baru 3 jam hari pertama kita buka dan pada saat hari pertama kita buka itu kita buka dengan sistem contactless pick up. Nah contactless pick up itu adalah customer hanya bisa di pintu terus kita bikin kayak sneeze guard kayak acrylic shield agar ibaratnya kalau ada yang bersin ya nggak kena ke kita untuk mengamankan para barista dan kami di dalam toko begitu. Tapi dari jam 9 sampai jam 2 pada saat kita buka itu wah positive vibes, bersukacita, udah kayak apa ya gue bilang kayak emak-emak arisan baru ketemu gitu loh dalam nggak ketemu. Jadi kita dari pintu tuh yang hi I miss you guys so much, I wanna hug you ya kayak gitu-gitu customer kita benar-benar yang dari jam 9 sampai jam 2 semuanya positif banget dan padahal hari itu kita tahu ada demo damai gitu ya peaceful protesters. Terus kita nanya sama mereka gimana perjalanan kalian ke sini aman? Oh aman banget kok kita fine aja. Mereka datang sambil ada yang bawa stroller sama anak-anaknya, naik sepeda, jalan kaki. Everyone was such in a good mood karena it was a lovely Saturday afternoon. Hari juga lagi sejuk, gak terlalu panas. Masya Allah itu indah banget kita yang aduh alhamdulillah ya Allah kita buka setelah 2,5 bulan tapi sambutan luar biasa dan kita nggak berhenti itu terima order secara online dan mereka mengambil gitu ya. Udah jam 9 sampai jam 2, terus kita udah oke, jam 2 alhamdulillah, bahkan pada saat kita tutup udah ada order-order yang masuk buat hari kedua kita buka, which is hari Minggu. Jadi kita udah mulai mempersiapkan, jam 2 tutup, jam 4 kita keluar dari situ. Nah, setelah kita keluar dari situ, kita mulai dapat tuh WhatsApp, terus ada yang nelpon gitu, guys, are you okay? Terus kita yang kita fine-fine aja. Gimana tadi 2 buka hari pertama? Alhamdulillah lancar semuanya. Everybody was happy. Vibes were all positive gitu kan. Nah, terus habis itu kita sampai rumah tentunya capek banget dan kita pengen tidur cepat karena mengumpulkan tenaga buat hari kedua, menyambut hari kedua kita buka setelah PSBB. Lalu setelah itu kita tidur cepat, nggak lihat berita, nggak lihat handphone, nggak lihat apa-apa. Pas subuh kita bangun, itu campur aduk ya, gemeteran, terus ini jantung berasa di lutut, berasa abis disanjung-sanjung ke langit, turun ke jurang gitu. Kenapa? Karena yang kita lihat pertama adalah di sini ada stasiun TV berita, Fox News, mereka nge-zoom secara nge-zoom-zoomnya 2 coffee dengan kaca yang pecah. Bayang nggak? Zoom! Dan di depan gitu. itu lagi masa. Terus gue gini. Rumah? Itu. Kelihatan dari rumah apa dari situ? Kelihatan dari rumah. Yes, pagi. Jadi pagi gue subuh bangun langsung apa ini? Jadi pas subuh bangun itu udah ada miss call beberapa sama ada teman yang langsung ngasih bisnis partner kita di sini. Kita ngerekam dari TV dikasih ke kita karena dia masih bangun jam 12 malam. Jam setengah 1 pagi. Live itu. Guys, dia nelfon kita nggak ngangkat. Kita kan udah tepar, handphone di silent kan. Handphone di silent udah tepar karena besok paginya mau siap-siap lagi buat buka toko lagi kan. Udah tidur. Terus pas ngeliat itu kita langsung lemes. Oke, kita sholat subuh dulu, ya kan? Terus sholat subuh langsung berangkat. Enggak, kita cek dulu suasana kan. Kita cek suasana dulu, kita dengerin WTOP itu adalah kayak traffic radio station lah. Ini udah kondisi belum nih di DC, ternyata alhamdulillah udah kita datang. Pas kita datang, itu kita kayak aduh lihat nggak ya, aduh udah deg-degan segala macam. Kenapa? Karena pas kita lewatin sebelah kita tuh ada kedai es krim, Hershey's Ice Cream. Itu hancur, 3 panel kaca hancur karena dilempar sama skuter. Oh my god. Terus abis itu vending machine-nya itu dijarah abis, ada soda, ada chips berceceran. Udah dong, kita lewatin si tetangga kita. Wah, gila mereka hancur banget. Nah, pas kita lihat CCTV, kita ngecek CCTV malamnya. Pas kita ngecek CCTV malamnya, kita sampai nanya ke bisnis partner kita, jam berapa sih ini kejadiannya? Jam 12-an, kita telusurin minute by minute, nggak ada apa-apa, nggak ada yang rusak, nggak ada orang yang masuk. Tapi kita sekitar jam 12 lewat, kita dengar ada hentakan keras ya, tuh gitu. Di CCTV-nya tuh. Di CCTV, hah? Wow, terus setelah gitu. kita lihat kok nggak ada apa-apa. Tapi nggak ada orang di dalam. Nah, gitu. Terus mundur lagi, balik lagi setelah kita ngelihat si tetangga yang udah hancur. Pokoknya kita jalan, kita nggak punya kita gini. Itu hancur bercacaran di mana-mana gitu ya. Loh, tapi kok kayak ada remeng-remeng kayak pantulan kaca gitu ya. Terus pas kita mendekati, kita gini, duk-duk, alhamdulillah dilindungin sama Allah, itu ada lapisan kaca dalam yang tidak pecah sehingga mereka tidak bisa bobol masuk ke dalam. Jadi kita baru tahu pengamanan gitu ya, kacanya ada 2. Itu dua.
Jadi satu kaca kayak gini, tapi ternyata terbuat dari dua layer. Itu kalau kita bisa sujud syukur di situ, gue sujud syukur, ya Allah, alhamdulillah. Jadi itu 2 layer, yang luar tuh hancur pecah, abis. yang dalam tuh nggak bisa pecah, terus mereka berusaha mecahin di kaca di panel yang sebelahnya. Batu. Karena kita pas kita datang tuh masih banyak tuh bekas-bekas batu yang sebelahnya, itu juga nggak pecah. Akhirnya terus yang di sebelahnya tuh berhasil mecahin toko yang sebelah kan. Nah, mereka pindah ke situ akhirnya. Ditinggalin lah kita. Hasil di 2 Coffee terus mereka pindah ke toko sebelah kita, toko es krim, kedai es krim gitu. Kan kita lihat di video kan yang dari Fox News gitu, mereka abis di zoom kan, kita abis dipecahin terus masa pindah ke sebelah pindah sana. Situ. Pas kita di zoom sana sama si berita itu, ternyata di toko situ udah hancur, orang pada bermasukan ke dalam. Gitu. Masih dilindungin banget. Emang Twitternya orang kalau kayak gitu tuh buru-buru, pengen cepet-cepet. Kalau ini nggak butuh-butuh, butuh waktu udah yang ada dulu kan gitu. Maksudnya dulu. Pelakunya kan buru-buru gitu kan. Iya. Jadi nggak sabar gitu. Sabar nunggu DP enggak. Kok itu lah gitu. Harus aja deh. Ditinggalin kita gitu. Itu alhamdulillah banget. Sementara di sekitar kita itu rusak. Kaca lapisan luarnya rusak. Tapi nggak bisa masuk ke dalam. Insyaallah. Nggak bisa ke dalamnya. Jadi ini ya alhamdulillah banget karena di sekitar kita ada bakery, ada juga itu hancur dan benar-benar mereka masuk ke dalam. Ada coffee shop juga gitu nggak jauh dari kita, beberapa blok itu hancur, itu sampai orang pada masuk ke dalam. Gitu. Jadi itu dan kita tuh baru tahu bahwa kaca kita itu kan yang kita bilang tadi pas kita mau sign up dengan bukan sign up, pas kita mau tanda tangan dengan si pemilik landlord kita itu kan yang tadi gue sebutin itu kan baru newly renovated kan gitu kacanya. Jadi masih grass banget lah gitu, semuanya masih grass banget. Dan itu kita nggak tahu menau karena itu bukan bagian dari renovasi kita pada saat kita bikin coffee shop. Kita hanya ngerubah dalamnya. Depannya itu kan storefront glass, window-nya tuh memang udah diinstal sama mereka. Kita nggak ikut campur dalam urusan install si kaca depan toko itu. Nah terus kita baru tahu bahwa ini double layer, masya Allah, alhamdulillah. Nah tapi pas kita tanya ke Hershey's Ice Cream gini loh, emang gue pikir double layer kita doang, terus dia bilang enggak, dia pun juga double layer. Jadi memang standar di situ adalah semua toko itu memang double layer, emang diharuskan gitu. Nah tapi alhamdulillah punya kita nggak dipecahin pakai skuter, punya dia dipecahin pakai skuter gitu. Jadi skuternya udah masuk ke dalam toko soalnya. Iya. Lebar sana ngambil susah. Iya. Udah keburu. Jadi sedekahnya berarti ini. Waduh. Tapi gini, kalau kita pikir-pikir ya, itu berarti kan standarnya semua sama. Semuanya sama, tapi rusaknya beda kan berarti kan? Iya. Yang ribut sama, yang nyerang sama, standarnya sama, tapi rusaknya beda. Ini kan pasti udah bukan rencana kita, ini pasti rencana Allah juga. Ya, gitu. Betul. Itu kita juga yang udah. Kalau secara rupiah berapa tuh? Ini yang harus tanggung. Apa lu perlu nanggung juga apa itunya asuransi? Namanya itu asuransi. Jadi yang kita lakukan sekarang itu bertahap. Yang pertama kita harus telepon 911. Setelah kita telepon 911, kita mendapat nomor push special, a unique number for our case, dan itu yang kita laporin ke asuransi. Setelah kita laporin ke asuransi, di situ asuransi akan masukin segala laporan kita, kronologis kita dalam sebuah software estimasi. Nah, software estimasi itu yang nantinya akan keluar dan mereka akan memberikan kita estimasi kerugian sekian gitu. Nah, itu yang akan di-cover sama asuransi. Tapi jika nanti realnya si glass company yang nanti akan memperbaiki kaca kita itu memberikan invoice yang lebih, itu juga akan di-cover dengan asuransi. Jadi alhamdulillah semua biaya yang belum kita bisa share sekarang karena masih dalam software estimasi itu nanti akan di cover sama asuransi. Alhamdulillah. Karena di balik ini semua sih sebenarnya ini ya perhatian yang masya Allah. Iya. Jadi biasa banget. Nah kalau tadi masalah berapa itu juga estimasi belum keluar karena baru kemarin dari glass company-nya datang. Kenapa? Karena kan segitu banyak kayak kaca yang pecah kan. Jadi kita digilir kan. Corona, perusahaan gua libur dan sekarang harus ganti kaca. Jadi kita per hari ini kita masih menunggu estimasinya karena baru aja kemarin mereka datang dan masang papan yang kokoh nutupin semuanya karena toko kita mau nggak mau palingnya 2 minggu lagi akan tutup dulu nih. Karena ada instruksi dari mayor itu semua toko bisnis yang mau itu coffee shop, itu bank, itu kantor biasa, mayor itu menginstruksikan 3 blok dari White House semua harus tutup sama papan. Jadi kalau keliling, kemarin kita keliling itu ada fotonya nanti kita bisa share ada videonya itu
ditutup semua pakai papan gitu. Jadi itu juga, dan kita masih menunggu juga estimasinya berapa, dari situ nanti baru kita akan masukin lagi juga ke asuransinya gitu. Tapi kita belum sampai sekarang belum dapat. Baru kemarin. Ya itu karena dia bergilir. Karena banyak ya. Dan berarti itu juga nggak boleh dibuka untuk sementara juga ya? Misalnya kayak kita kue doang gitu. Kalau misalnya kita sih online masih ya, kayak beans, kita jual beans jadi online. pada saat kita tutup selama PSBB itu hikmahnya alhamdulillah akhirnya kita nge-launch online platform kita duacoffeedc.com, dan di situ hikmahnya lagi adalah selama ini hanya warga daerah DC, Washington DC, Maryland, Virginia, dan juga mungkin daerah East Coast aja, mungkin dari Philadelphia atau New York mereka datang ke DC untuk mencoba kopi kami gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan hikmah di balik ini semua adalah karena kita sekarang mempunyai online platform, coffee dari Dua Coffee ini bisa dinikmati, coffee beans-nya khususnya dari sama orang yang di California, di New Mexico, Alabama, Texas, karena selama 2,5 bulan ini kita shipping itu to all over the United States gitu, dan itu bukan kita yang mengirim, tapi itu loyal customer kami yang mereka benar-benar mesen online, bukan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka mesen buat sanak saudara, keluarga, dan teman agar mereka mencicipi Dua Coffee. Mereka punya sahabat di California, terus mereka tolong kirim ke dia, tapi mereka semua bayar lewat online platform itu. Jadi kita yang, wow, sekarang coffee Indonesia itu, khususnya melalui Dua Coffee ini, bisa dirasakan oleh warga yang bukan hanya di daerah DC, Maryland, Virginia gitu. Dan plus akhirnya online platform kita itu jalan, dan dengan adanya kerusuhan kemarin ya, kita sekarang hari pertama kita bikin yang si botol hampir 1 liter, di sini dibuatnya 32 ounce gitu kan. Alhamdulillah itu hari pertama, dan ini pada saat selama kita tutup kan kita belum boleh buka karena kita juga harus memantau terus guidelines from the local government dan juga guidelines dari komunitas gitu. Kita mau lihat bagaimana atau kapan mereka akan buka. Anyways, in the meantime kita juga akan mulai kerjasama dengan bisa disebut kayak komunitas ya, kumpulan driver Indonesia di sini, agar kita bisa melakukan door-to-door delivery untuk produk kita yang baru, yang pertama. Kalau di sini baru, tapi kalau di Indonesia, di Jakarta, Dua Coffee udah mulai munculin si botol literan itu ya, Big Mangga gitu-gitu. Nah, di sini kita ada produk lain, ya seperti kopi kedua juga ada, kita masukin di botolan itu, dan botolan itu nanti kita mau door-to-door delivery, tetap masih online platform. Jadi kita, udahlah yuk kita bagi-bagi rezeki juga sama orang-orang Indonesia yang juga mereka, yang ada hikmahnya lagi lah gitu, jadi lebih melakukan inovasi. Sama satu hal lagi juga, kedekatan kita dengan komunitas jadi dekat. Wah, itu kemarin tuh ada satu hal yang juga terharu ya. Jadi pada saat kita datang sana, terus gue juga lagi bersihin kaca gitu kan, Vivit lagi beresin di dalamnya gitu. Tiba-tiba orang tuh berdatangan, pelanggan-pelanggan kita yang mereka juga ngeliat dari berita sama kayak kita, dan dia mau make sure kita nggak apa-apa, terus nanya apa yang bisa dibantu. Terus yang bikin terharu lagi, bahkan ada satu orang yang datang tiba-tiba bawa kantong sampah sama bawa pengki sama bawa sapu. Bawa sapu, minta izin, boleh nggak gue bantuin lo buat ngurusin? Hah, udah nggak apa lagi gitu kan. Vivit juga bilang, nggak usah, nggak apa. No, it's okay. Ini gue ngerasa bertanggung jawab nih. Tinggal di mana? Gue tinggal 2 blok dari sini, dan gue ngerasa, Yodi, give us something nih to community. Jadi sekarang giliran kita yang balik ngasih sesuatu. Dia sebutnya begini, this is my way of saying thank you for bringing happiness and light through your small business to our community. Dia bilang gitu. Gue langsung, terus dia langsung jongkok, pakai pengki, terus dimasukin ke kresek sampah, terus dia bilangnya nanti kita pindah, my wife is over there, dan dia juga lagi ngerjain toko itu, nanti setelah ini kita akan pindah lagi. Bukan itu juga, tapi ada juga customer kami yang benar-benar dia tuh datang karena dia agak sedikit panik, dia bilang ini, I watch the news, terus berita itu bilang, kedai es krim kita kan namanya udah ternama kan, namanya Hershey's Ice Cream, dan salah satu yang kena adalah Hershey's Ice Cream and a coffee shop nearby. Dia langsung gini, no, not Dua, please, not Dua. Dia langsung keluar dari rumahnya, lari ke kita, oh no, it's Dua, gitu, guys, are you okay? I saw the news and I quickly ran, gitu. Jadi kita langsung yang, oh my god, kalau bukan Vina kita pelukan kali, kalau bukan lagi virus ya gitu. Jadi kita yang,
oh my god, terus ada lagi COVID gitu, terus ada nini juga yang tiap hari kerjaannya masuk ke 2, dia punya pojok khusus minum cappuccino, terus kadang dia juga mesen piscok, cappuccino, dan pisang coklat. Kita itu menu andalan kita tuh. Kita juga jual piscok di situ. Jadi ada nini nih, piscok kita jual piscok. Pisang coklat, jadi benar-benar pisang goreng coklat, itu laris banget. Enggak, jadi kita tuh awal-awal di 2 minggu pertama, kita tuh taruh risoles, terus kita taruh kroket, arem-arem. Pemenangnya adalah piscok. Arem-arem sama lemper mereka bingung, wait, do I eat the leaf nih, daunnya gue makan juga tuh, gue buka tuh gimana Misalkan gitu. sushi, ada yang makan. Iya, sushi, benar-benar. Dia aneh ya. Tapi yang itu sekarang itu piscok tadi sama roti bakar. Kita roti bakar ala-ala Indonesia, bener keju susu, nah itu laku. Enggak gitu. Tapi intinya balik lagi ke nenek-nenek tadi ya, dia itu selalu datang pesen piscok, cappuccino, duduk di pojokan favorit dia sambil baca koran. Pas kita lagi musibah hari itu, kita lagi ribet ngurusin laporan polisi, detektif datang, terus utusan telepon sama 911, asuransi dia datang, ujuk-ujuk pengen lihat, are you guys okay gitu. Yeah, we're okay. Kenapa datang gitu tutup? Enggak, I just want to make sure that you guys are okay, cause you're like family. I love you. Itu kita langsung, aduh, masya Allah. Di sana tuh warm banget ya ininya ya. Banget. Terus, dan kita bahkan Irfan sih yang sebenarnya akhirnya menerima dan akhirnya menanggapi semuanya ya. Ada dukungan dari tentunya masyarakat Indonesia, masya Allah mereka sangat mendukung, bahkan dari KJRI New York, KJRI itu juga perhatiannya langsung telepon hari itu, gitu kan. Bahkan juga masyarakat Indonesia lainnya yang ada di sini dengar, ada yang langsung nge-DM juga bilang anytime please telepon kalau perlu apa-apa, kita mau bantuin beres-beres gitu. Jadi ngerasa senang dan terharu juga gitu. Segitu besar perhatian dari masyarakat Amerika dan masyarakat Indonesia di Amerika. Gitu. Jadi ibaratnya nih kita ngerasain gini nih, Allah tuh kayak ngomong gini, kalian 2,5 bulan tutup, buka sehari tuh diperlihatkan bahwa kalian tetap akan mendapatkan cinta dan support yang luar biasa. Jadi jangan khawatir, gue kasih musibah dikit gitu ya. Ditutupnya sementara, nanti juga akan ini lagi. Jadi dikasih cicip dikit sama Allah, habis itu dikasih tutup dulu, tapi nggak apa-apa. Dari situ jadi hikmahnya luar biasa. Support, the outpouring love, support, prayers, itu wah dirasakan sama teman-teman di Indonesia. Partner kami Omar sama Aldi, 2 Coffee di Indonesia juga banyak sekali mendapat perhatian ke kami juga. Jadi perhatian doa dari segala penjuru benar-benar sebuah hal yang tidak bisa, it's priceless, dan itu yang bikin kita tetap survive, tetap kuat, dan apapun itu cobaannya pasti ada kemudahan setelah itu, dan itu udah kita alami dari kita build this baby from zero, from scratch gitu. Masya Allah. Ya, banyak pembelajaran ya dari cerita. Benar. Kita tuh justru dapat pelajaran dari cerita nih sebenarnya. Jadi langsung kita dengar di setiap baik dari kesabaran pasti akan ada hikmah dan juga buah setelahnya. Insya Allah setelah ini ya mudah-mudahan saudara kita yang di DC ini akan menjadi salah satu pengusaha kopi yang mungkin kedengeran di sini. Kita juga kalau ke sana, kalau nggak ke situ berarti belum ke DC. Yes. Gitu. Mungkin White House kalah kali. Mungkin orang nanti fotonya di depan kafe lu. Foto depan kafe lu, kita mampir ke White House lu buat ini gitu. Jadi target pertama ke sana coffee shop. Gua coffee shop dulu. Udah. Puas lah. Masih sempet kak? Aduh, masih gitu. Aduh, thank you banget ya, Mas. Luar biasa, nggak nyangka orang radio jadi punya kopi di sana ya. Keren. Boleh deh besok kok bagi nyuci deh di sana ya. Wah, mahal bayarnya. Nggak sanggup. Zaman ya. Aduh. Oke, pokoknya sukses untuk kalian berdua, dan juga mudah-mudahan semua yang terjadi di sana kan juga tetap aman-aman aja, karena ada rumor-rumor yang gimana-gimana sih, tapi mudah-mudahan semuanya aman-aman aja di sana. Aman. Ya. Insya Allah aman-aman aja. Ada cerita lagi nih. Dapat abis ini ada cerita lagi. Ternyata malamnya seru lah. Siapa tahu ada lagi. Siapa tahu pas kuburan George Floyd, ada lagi ternyata nih. Tapi nggak ada hubungannya sama dua ya, nggak ada. Intinya baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya, makasih ya bro. Siapa tahu kita bisa mampir ke sana, visit. Siapa tahu bisa makan es krim lagi. Ya, mudah-mudahan juga keluarga juga baik-baik aja semua, dan juga teman-teman semua yang menyaksikan tadi di sini atau di sini semua baik-baik saja.
dan bersabar dengan ujiannya. Masya Allah, luar biasa hari ini. Oke, thank you ya Irfan. Bye, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia, seru banget ya kalau udah ngobrol sama Vivit sama Irfan tuh kayak nggak ada habisnya. Tapi ya itu dia, kita harus ngambil hikmah dalam setiap perjalanan. Kalau tadi begitu banyak cobaan yang mereka hadapi, tapi intinya adalah ketika mereka mencoba ikhlas, alhamdulillah mereka bisa ngedapetin dukungan-dukungan ataupun support dari orang-orang sekitar gitu. Dan tentunya juga siapa tahu dengan kejadian ini justru membuat bisnis mereka atau rezeki mereka tambah bersinar. Betul, tambah nama Indonesia semakin dikenal karena lewat masa pandemi ternyata bisnis coffee-nya juga semakin menyebar gitu di seluruh United States. Terus habis itu orang-orang juga banyak support karena mereka ngerasa udah kayak tempat favoritnya mereka untuk ngopi gitu. Terus mereka juga support. Ya harapan kita sama seperti harapannya Vivit dan juga Irfan bahwa nama Indonesia lewat kopi khas Indonesia bisa membawa nama Indonesia lebih besar lagi. Benar sekali. Dan juga perjuangan dari teman-teman kita atau warga dari Amerika juga mungkin mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan kesetaraan anti rasis seperti ini. Karena dulu pernah ada seorang dai namanya Malcolm X yang juga memperjuangkan hal ini yang kemudian mungkin meninggal terbunuh. Ya, tapi kita lihat aja nanti di videonya di belakang. Tapi kita kayaknya mesti pamitan dulu nih. Oke, terima kasih ya buat udah nonton semuanya. Mudah-mudahan ini bukan pembelajaran Irfan sama Vivi, tapi pembelajaran kita semua, teman-teman yang udah nonton juga. Jadi sekali lagi jangan lupa ya untuk selalu subscribe, likes, and comment di Cerita Untung. Ya, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malcolm, on your trip abroad, you said you sensed a feeling of great brotherhood. That while I was at Mecca, making the pilgrimage, I spoke about the brotherhood that existed at all levels and among all people who were there on that Hajj, who had accepted the religion of Islam. And I pointed out that for what it had done, what the religion of Islam had done for those people over there, despite their complexion differences, that it would probably do America well to study the religion of Islam, and perhaps it could drive some of the racism from this society as it has driven racism from the Muslim society. When I was on the pilgrimage, I had close contact with Muslims whose skin would in America be classified as white, and with Muslims who themselves would be classified as white in America. But these particular Muslims didn't call themselves white. They looked upon themselves as human beings, as part of the human family, and therefore they looked upon all other segments of the human family as part of that same family. Now, they had a different look or a different air or a different attitude than that which is reflected in the attitude of the man in America who calls himself white. So I said that if Islam had done that for them, perhaps if the white man in America would study Islam, perhaps it could do the same thing for him.